Festival menerbangkan balon udara telah menjadi bagian tradisi turun-temurun yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Tradisi ini biasanya dilakukan menjelang libur panjang atau menjadi bagian dari tradisi perayaan hari besar. Sayangnya, balon-balon yang dilepaskan ke langit ini ternyata bisa berubah menjadi sebuah ancaman besar bagi pesawat terbang. Karena kenyataannya, meskipun pesawat dilengkapi dengan radar, ancaman objek asing seperti layang-layang dan balon udara tidak akan bisa terdeteksi oleh radar pesawat terbang. Nah, kenapa sih benda seperti layang-layang dan balon udara tidak bisa terdeteksi oleh radar pesawat terbang? Simak jawabannya pada episode Nose ID kali ini. Hai, aku New. Selamat datang di Nose ID. Banyak orang yang tidak menyadari jika balon udara yang dilepaskan ke langit bisa terbang setinggi ribuan meter. Dan karena balon-balon ini terbang secara bebas dan tidak dikendalikan, ada banyak balon udara yang kemudian terbawa arus angin ke arah rute penerbangan. Dan ini bisa menjadi sebuah ancaman besar bagi pesawat yang sedang terbang di ketinggian jelajah. Berbeda dengan bayangan orang-orang yang mengira jika pilot pesawat terbang bisa melihat keberadaan balon udara dari jauh. Kenyataannya justru sebaliknya. Sebaik-baiknya penglihatan pilot, mereka tidak akan bisa melihat keberadaan balon udara yang hanya berukuran beberapa meter dari jarak yang sangat jauh. Terlebih lagi, pesawat mampu terbang dengan sangat cepat, lebih dari 800 km per jam. Sehingga pilot tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk terbang menghindari balon udaranya. Balon udara yang menghantam pesawat jika tersangkut di kokpit, maka bisa menutupi pandangan pilotnya. Sementara jika balonnya terhisap ke mesin pesawat, maka balonnya bisa merusak mesin turbin dan membuat pesawatnya kehilangan daya dorongnya. Dan jika balonnya tersangkut ke sayap atau tersangkut ke ekor pesawat, maka sistem kemudi pesawat akan mengalami gangguan, sehingga pilotnya tidak bisa mengontrol arah terbang pesawatnya. Nah, kalau mata pilot tidak bisa melihat keberadaan balon udara, kenapa pilot tidak mengandalkan radar pesawat untuk mendeteksi posisi balonnya? Nah, radar yang dibawa oleh pesawat komersial sebenarnya bukanlah radar yang bisa digunakan untuk mendeteksi posisi objek udara lainnya. Radar-radar tersebut sebenarnya hanyalah radar yang digunakan untuk memonitor kondisi cuaca di jalur terbangnya. Bahkan, sekalipun pesawat komersial membawa radar yang dirancang untuk mendeteksi objek udara, seperti halnya radar pesawat tempur, objek-objek yang tidak terbuat dari logam, seperti layang-layang dan balon udara, tidak bisa memantulkan sinyal radar, sehingga keberadaannya tidak akan bisa terdeteksi oleh radar. Inilah kenapa akhirnya pelepasan balon udara tidak boleh dilakukan secara sembarangan, bahkan sampai diatur di dalam undang-undang. Karena selain ketinggian dan arah terbangnya tidak bisa dikendalikan, keberadaan balonnya akan sulit terdeteksi dan sulit dihindari oleh pesawat terbang. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan menambatkan balon udaranya ke tanah, agar balonnya tidak terbang lebih tinggi dari 100 meter. Kemudian setelah festivalnya usai, balon-balon ini bisa dibongkar atau disimpan lagi oleh masyarakat untuk digunakan pada festival berikutnya. Nah, gimana menurut kamu? Apakah kamu setuju dengan solusi itu? Lalu, apakah menurut kamu pelarangan dan pembatasan pelepasan balon udara ini memang diperlukan? Atau seharusnya pelepasan balon udara tidak perlu diatur secara ketat karena ini merupakan warisan budaya yang sudah eksis lebih dari 100 tahun di masyarakat? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Aku New, terima kasih sudah menonton episode Nose ID kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol belnya, biar kamu gak ketinggalan update episode terbaru dari Nose ID. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.
itu kalau mau sholat itu kan urutannya adalah takbiratul ihram, baca Fatihah dan sebagainya. Ya mungkin suatu ketika kamu menemukan imam dalam keadaan sujud, lalu kamu mengatakan Allahu Akbar, ngikut sujud, sah. Lu baru takbir kok sujud, karena kamu ikut imam, ya kan? Dan yang demikian nggak dihitung. Tapi kita sunnah seperti itu, langsung sujud. Layang-layang merupakan salah satu permainan yang sudah eksis sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan di Indonesia, keberadaan layang-layang telah diabadikan dalam lukisan purbakala di dinding gua yang telah berusia lebih dari 9.500 tahun yang terdapat di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Namun setelah mewarnai sejarah selama ribuan tahun lamanya dan menjadi permainan bagi anak-anak dari zaman ke zaman, pada hari ini, layang-layang justru berubah menjadi salah satu ancaman bagi dunia penerbangan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa layang-layang bisa mengancam keselamatan pesawat terbang? Yuk kita simak penjelasannya pada episode Nose ID kali ini. Hai, aku New. Selamat datang di Nose ID. Banyak orang yang gak percaya kalau layang-layang merupakan benda yang sangat berbahaya bagi pesawat terbang. Ya maklum aja sih, benda ini ukurannya kecil dan sangat ringan. Layang-layang hanya terbuat dari kertas, bambu, dan benang, yang jika dilihat secara sekilas, bahan-bahan ini tidak akan bisa merusak komponen pesawat terbang yang terbuat dari metal. Tapi meskipun layang-layang terbuat dari bahan yang lebih ringkih daripada struktur dan komponen pesawat terbang, jika layang-layang tertabrak oleh pesawat yang tengah terbang dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, bagian layang-layang seperti bambu dan benang atau senar yang digunakan untuk mengendalikan layang-layangnya bisa menimbulkan masalah besar bagi pesawat terbang. Karena layang-layang dan benangnya bisa saja tersangkut pada bagian-bagian vital dari pesawat terbang, mulai dari mesin, flaps, aileron, hingga rudder dan elevator. Lantas, apa yang terjadi jika layang-layang menghantam bagian-bagian tersebut? Jawabannya adalah malapetaka besar bagi pesawat yang sedang terbang dan bisa mengancam keselamatan penumpangnya. Kita mulai dari mesin. Mesin turbofan pada pesawat terbang terdiri dari ribuan kilogram metal yang berputar pada kecepatan yang amat sangat tinggi. Mesin ini dirancang untuk memiliki keseimbangan yang hampir sempurna, agar putaran mesinnya tidak menghasilkan getaran yang berlebihan yang bisa mengganggu pesawatnya. Masalahnya, jika ada gangguan sekecil apapun pada mesinnya, apalagi jika ada benang layang-layang yang tersangkut pada poros rotasi mesin turbinnya, maka mesin turbin akan kehilangan keseimbangan rotasinya. Hal ini bisa memicu munculnya getaran pada mesinnya dan bisa berujung pada kerusakan fatal yang mengharuskan mesin yang setiap unitnya memiliki harga hingga ratusan miliar rupiah ini harus dibongkar dan diperbaiki secara menyeluruh. Bencana besar juga bisa terjadi jika layang-layang tersangkut pada area kontrol yang ada di sayap maupun ekor pesawat. Kalau kamu belum tahu, sayap dan ekor pesawat sebenarnya dipenuhi oleh komponen-komponen bergerak yang digunakan untuk memanipulasi aliran udara untuk mengatur arah dan ketinggian terbang pesawat. Dan layang-layang bisa saja tersangkut pada komponen-komponen ini.
sehingga menyebabkan pergerakan komponennya terganggu, yang ujung-ujungnya akan mengganggu kemampuan terbang pesawatnya. Sayangnya dalam setahun terakhir, kita bisa melihat di media massa tentang bertambahnya angka kasus kemunculan layang-layang di sekitar area bandara dan di jalur lepas landas serta mendaratnya pesawat terbang. Hal ini tentunya merupakan sesuatu yang sebenarnya sangat berbahaya dan harus dihindari. Kamu boleh-boleh aja bermain layang-layang selama dilakukan jauh dari area bandara dan jauh dari jalur lepas landas serta pendaratan pesawat terbang. Tapi pesawat kan dilengkapi dengan radar. Kenapa sih radar pesawat nggak bisa mendeteksi keberadaan layang-layang atau ancaman penerbangan lainnya seperti balon udara? Nah, penjelasannya akan kita bahas di episode minggu depan. Makanya klik tombol subscribe dan tekan tombol belnya biar kamu nggak kelewatan update episode selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram NOS.id dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu ya. Karena siapa tahu di antara teman-teman kamu ada yang masih kepikiran buat iseng nerbangin layang-layang di sekitar bandara. Aku Nyu, terima kasih telah menonton episode NOS.id kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Anu toh, tadi aku ngeliat Ustadz Seno berdoa depan kuburan toh. Hah? Yang benar mas, masa Ustadz Seno minta sama orang sudah meninggal? Iya toh, serius toh. Kalau begitu besok kita ke rumah Ustadz Seno yuk. Kita tanya apa maksudnya. Bagaimana tidak mulia perkataan Nabi? Perkataan Nabi adalah Al-Quran dan perkataan Nabi dari hadisnya adalah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu omongan Nabi. Jadi dari sisi ucapan Nabi maka telah dimuliakan oleh Allah. Nabi tidak berucap kecuali dari Allah. Fi'il pekerjaan Nabi, Nabi tidak melakukan sesuatu kecuali bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan tanpa mengikuti protokol kesehatan karena kami cuma animasi. NOS.id mempersembahkan Breaking News. Selamat datang di Breaking News. Setelah sebelumnya Tesla menyatakan ketertarikannya untuk membangun pabrik baterai kendaraan elektrik di Indonesia, minggu lalu Presiden Joko Widodo memberikan tawaran tambahan pada Elon Musk. Tidak hanya membahas terkait peluang investasi pabrik baterai, Presiden Jokowi juga memberikan tawaran bagi perusahaan Elon Musk lainnya, yaitu Space Exploration Technologies Corp atau SpaceX untuk mendirikan pusat peluncuran roket luar angkasa di Indonesia. Kabarnya tawaran ini mendapatkan respon positif dari Elon Musk yang menyatakan siap mengirimkan perwakilan dari Tesla dan SpaceX untuk mempelajari semua tawaran investasi yang diberikan oleh Indonesia. Meskipun belum ada keputusan pasti tentang diterima atau tidaknya tawaran ini, setidaknya kita bisa mengira-ngira di mana sih lokasi terbaik yang mungkin dipilih oleh SpaceX untuk meluncurkan roketnya dari Indonesia. Selama ini Indonesia sebenarnya sudah memiliki 2 kandidat pulau yang dipilih sebagai lokasi pembangunan bandara antariksa serta pusat peluncuran roket luar angkasa di masa depan. Kedua pulau ini adalah Pulau Biak yang terletak di sebelah utara Papua dan Pulau Morotai yang terletak di ujung utara Provinsi Maluku Utara. Pulau Biak sendiri akhirnya terpilih sebagai lokasi pembangunan bandar antariksa milik pemerintah Indonesia yang akan dikelola oleh Lapan, yang harapannya proses pembangunannya bisa dilaksanakan dalam 4 tahun ke depan. Sementara potensi peluncuran roket dari Pulau Morotai sendiri tidak lantas ditinggalkan begitu saja.
Justru dengan adanya respon positif dari Elon Musk ini, diharapkan ke depannya Pulau Morotai menjadi salah satu opsi lokasi peluncuran roket yang ditawarkan ke SpaceX. Morotai sendiri memiliki posisi yang lebih strategis dibanding Pulau Biak. Karena posisi Morotai berada lebih jauh dari ruang udara negara lain, dan Morotai juga terletak tepat di sebelah Laut Halmahera, sehingga peluncuran roket ke arah utara maupun selatan dapat dilakukan dengan lebih leluasa tanpa harus khawatir komponen roket yang terlepas akan jatuh di area berpenduduk. Harapannya respon positif dari SpaceX ini bisa ditanggapi dengan maksimal oleh Indonesia. Sehingga siapa tahu kedepannya kita bisa memiliki bandar antariksa terbesar di ASEAN maupun di wilayah Asia Timur. Aku Nyu, terima kasih telah menonton sesi Breaking News kali ini. Dan sampai jumpa pada sesi Breaking News yang berikutnya. Jangan sampai kita itu membenci orang yang ahli maksiat. Wa innamal matlub al-ingkar alaihi, karena yang diminta oleh syariat bukan membenci orangnya, akan tetapi membenci perilakunya. Wa nahyihi an irtikabi ma yukhalifu syara', dan hendaknya kita berusaha kalau kita punya kemampuan untuk mengingatkannya agar tidak melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Udah dibeli nasi kuning 10.000 buat sahur. Kemana ya si Tom? Ini udah mau imsak. Gua mah nggak sahur juga, kuat kok. Kuat gimana sih? Tong, sahur itu berkahnya banyak, Tong. Udah ayo bangun, Tong. Tuh, gua udah siapin tuh nasi kuning sama jengkol. Serius, Gung? Serius, ayo. Iya tuh. Pada episode sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana kombinasi antara arus laut dengan aliran udara bisa menghasilkan sebuah fenomena alam seperti El Nino dan La Nina. Tapi kamu tahu nggak sih, kalau sebenarnya interaksi antara lautan dengan arus aliran udara di atmosfer juga bisa melahirkan bencana alam yang jauh lebih mengerikan seperti badai tropis. Nah, gimana sih caranya aliran angin dan arus laut bergabung menjadi satu untuk menciptakan badai tropis yang bisa menghancurkan berbagai wilayah dan menelan ribuan korban jiwa? Yuk, simak penjelasannya pada episode Nose ID kali ini. Hai, aku Nyu. Kita berjumpa lagi di Nose ID. Kalau kalian perhatikan, mayoritas badai tropis selalu terbentuk di tengah samudra yang terletak di sekitar Khatulistiwa. Hal ini terjadi karena di sekitar wilayah Khatulistiwa ada arus angin pasat yang bergerak dari arah timur ke barat. Selain menjadi salah satu penyebab utama El Nino dan La Nina, angin pasat ini juga menjadi salah satu sumber tenaga utama badai tropis. Ketika angin pasat bersirkulasi di permukaan laut, angin ini akan menemui zona-zona permukaan laut yang temperaturnya berbeda-beda. Dan ketika menemui zona laut yang telah terpapar matahari dan air lautnya menjadi hangat, angin pasat ini akan mengangkat udara yang kaya dengan uap air dari permukaan laut. Sementara udara dingin yang berasal dari ketinggian akan turun ke permukaan laut dan kemudian menghangat lalu naik ke atas, menciptakan sebuah sirkulasi udara vertikal. Lama-kelamaan, sistem sirkulasi ini akan membentuk sebuah tumpukan awan badai dan berubah menjadi sebuah badai yang relatif lemah, yang disebut dengan depresi tropis atau tropical depression. Sistem badai kecil ini akan ikut bergerak sesuai dengan arah sirkulasi horizontal dari angin pasat.
Tapi jika sistem depresi tropis ini melewati zona laut yang dingin, yang hanya memiliki sedikit penguapan, tumpukan awan yang telah terbentuk tidak akan membesar, dan lama-kelamaan akan buyar karena tidak mendapatkan suplai uap air baru. Sistem depresi tropisnya pun akan menghilang dalam hitungan hari. Tapi kejadiannya akan berbalik 180 derajat ketika sistem depresi tropis yang didorong oleh angin pasat terus-menerus menemui zona laut yang hangat dengan tingkat penguapan yang sangat tinggi. Hal ini akan membuat sistem depresi tropis terus-menerus mendapat suplai uap air baru, sehingga struktur awannya pun menjadi semakin besar. Dan jika zona perairan hangatnya sangat luas, maka sistem depresi tropis lama-kelamaan akan tumbuh menjadi sebuah badai tropis yang dikenal dengan nama hurricane di Samudra Atlantik dan typhoon di Samudra Hindia dan Pasifik. Selama badai tropis ini melintas di atas perairan hangat, maka sistem badainya akan terus-menerus menyedot jutaan ton uap air yang diubah menjadi awan hujan dengan energi yang jauh lebih besar daripada ratusan bom nuklir. Dan ketika sistem badai ini bertemu dengan daratan atau yang disebut sebagai kejadian landfall, maka hujan super lebat dan angin dengan kecepatan ratusan kilometer per jam yang dilepaskan oleh sistem badainya dapat menyebabkan banjir bandang dan gelombang pasang yang bisa meratakan kota-kota yang dilalui oleh badainya. Nah, dengan adanya pemanasan global, maka suhu rata-rata permukaan air laut semakin meningkat setiap tahunnya. Air laut yang semakin hangat ini bisa membuat badai-badai tropis di masa depan menjadi jauh lebih kuat dan memiliki daya hancur yang lebih dahsyat daripada badai-badai tropis di masa lalu. Aku New, terima kasih sudah menonton episode Nose ID kali ini. Kalau kamu punya pertanyaan seputar fenomena cuaca atau ingin bertanya seputar topik menarik lainnya, langsung aja tulis pertanyaanmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol belnya agar kamu gak ketinggalan episode terbaru dari Nose ID. Jangan lupa untuk follow Instagram Nose ID dan jangan sampai lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kamu ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sahur berkah. Sahurnya Al-Mahja. Are you ready, Rika? I'm ready. Let's go! Tadi kan foto-foto kan? Penting bikin captionannya yang bagus biar orang-orang itu tahu kalau lu tuh paling rajin, lu tuh paling taat beribadahnya, citra diri lu bagus di muka orang. Selama hidup di Indonesia, kalian pasti pernah mendengar fenomena alam yang disebut dengan El Nino dan La Nina. Secara sekilas, El Nino erat kaitannya dengan cuaca yang sangat panas, kekeringan, dan kebakaran hutan. Sementara La Nina erat kaitannya dengan hujan lebat dan angin kencang, serta bencana tanah longsor dan banjir bandang. Tapi apa sih penyebab terjadinya fenomena El Nino dan La Nina? Dan kenapa kedua fenomena ini selalu datang bergantian satu sama lain? Yuk simak jawabannya di episode Nose ID kali ini.
Aku New. Selamat datang di Nose ID. Di wilayah ekuatorial atau di area sepanjang khatulistiwa bumi, terdapat sebuah pola aliran angin yang bergerak mengelilingi bumi dari arah timur ke arah barat. Arus angin yang dikenal juga dengan sebutan angin pasat atau trade winds ini tidak hanya mengelilingi bumi dan mengirim angin sepoi-sepoi ke daratan, tapi angin pasat juga menjadi salah satu penggerak air laut. Di sebelah timur Indonesia ada Samudra Pasifik yang lebarnya lebih dari 13.000 km. Wilayah Pasifik yang sangat luas memungkinkan air laut dalam jumlah yang sangat besar terpapar sinar matahari dan berubah menjadi air hangat. Air laut yang hangat ini memiliki tingkat penguapan yang lebih tinggi daripada air laut yang dingin, dan uap airnya membentuk gumpalan awan hujan yang kemudian jatuh di wilayah Indonesia setelah didorong oleh angin pasat. Namun kondisi cuaca dan iklim yang berubah-ubah bisa membuat pola pergerakan angin pasat dan arus permukaan lautnya menjadi semakin kuat. Akibatnya, ada lebih banyak air laut hangat yang berpindah ke wilayah Indonesia. Hal ini kemudian memicu peningkatan curah hujan yang bisa bertahan selama beberapa bulan dan juga bisa menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam seperti tanah longsor serta banjir bandang. Fenomena inilah yang kita sebut dengan La Nina. Sementara itu, fluktuasi cuaca dan iklim yang memicu La Nina pada saat tertentu juga bisa berbalik secara drastis. Siklus angin pasat yang biasanya bisa menggerakkan air laut ke arah barat menjadi lebih lemah dan di waktu tertentu anginnya bisa berbalik arah. Kondisi ini menyebabkan air laut hangat bergerak ke arah timur menuju benua Amerika. Karena air laut hangat yang ada di permukaan bergerak ke arah timur, air laut dingin dari kedalaman Pasifik akan bergerak naik, menggantikan posisi air hangat yang sudah bergerak menuju benua Amerika. Akibatnya suhu permukaan laut di Indonesia menjadi lebih dingin. Dan karena air laut yang dingin lebih sulit menguap, maka Indonesia akan mengalami kekurangan awan hujan. Kondisi inilah yang kemudian disebut sebagai El Nino. Berkurangnya awan hujan akan membuat cuaca menjadi lebih terik dan berujung pada bencana kekeringan di berbagai tempat. Selain itu, berkurangnya curah hujan juga akan membuat fenomena kebakaran hutan lebih mudah terjadi dan susah untuk dikontrol. Fenomena La Nina dan El Nino inilah yang secara keseluruhan menjadi bagian dari ENSO atau El Nino Southern Oscillation. El Nino sendiri merujuk pada siklus angin pasat dari El Nino ke La Nina yang mempengaruhi pola pembentukan awan hujan. Sementara Southern Oscillation adalah sebutan untuk siklus air laut dingin yang bergerak naik ke permukaan untuk menggantikan posisi air hangat di permukaan laut yang bergerak ke arah timur atau ke arah barat sesuai dengan pola angin pasatnya. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa penyebab terjadinya El Nino dan La Nina? Berhubung siklus El Nino dan La Nina ini bisa terjadi dalam interval 3-7 tahun sekali dan efeknya sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, jadinya kita harus terus waspada dan harus terus-menerus berusaha untuk yang akan melanda Indonesia dan negara-negara lainnya di masa depan menjadi lebih dahsyat dan lebih merusak daripada El Nino dan La Nina yang sebelum-sebelumnya. Aku New, terima kasih sudah menonton episode Nose ID kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol belnya agar kamu nggak ketinggalan episode terbaru dari Nose ID. Jangan lupa follow Instagram Nose ID dan jangan sampai lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kamu ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.